masih menyaksikan Sapa Indonesia akhir pekan. Dan akhir pekan ini kalau misalkan nggak ada kegiatan, mari kita baca buku nih, ajakan dari saya. Ngabuburit gitu ya, read untuk membaca. Nah, Kompas Gramedia ini memiliki program yang dinamakan Gerakan Literasi Membaca dengan tanda pagar Aku Baca. Dan gerakan ini untuk mendorong tumbuhnya minat baca yang bisa memotivasi ketertarikan dan keingintahuan khususnya pada anak-anak. Dan ini juga mendukung program pemerintah sebetulnya ya. Ya, jadi sejak 17 Mei 2017 ini di Hari Buku Nasional kemarin pemerintah sudah mencanangkan bahwa setiap bulan akan ada buku yang disebar ke Nusantara begitu, dan Kompas Gramedia mendukung. Tidak hanya dengan memberikan buku tapi juga dengan kegiatan ini Aku Baca. Betul, dan sudah ada dua narasumber kita hari ini, sudah ada Mbak Viola Oyong dan juga Mas Maman Suherman. Ada pegiat buku yang juga sedang gencar-gencarnya untuk membagikan buku ke seluruh Indonesia, kalau bisa sampai seluruh pelosok di Indonesia. Kalau Mas Maman ini sudah dari penggiat ke penggiat dia. Apa sih bedanya itu? Nanti kita ngobrol. Ke Viola dulu nih, soal kegiatan dari Kompas Gramedia udah mendukung, udah ngasih buku, kemudian dengan Aku Baca. Apa nih, sebenarnya Aku Baca ini seperti apa? Iya. Jadi kita sadar ya masalah literasi itu bukan cuma akses buku saja yang kurang. Jadi memang butuh kesadarannya itu. Makanya program ini namanya Aku Baca, itu untuk menyadarkan setiap individu untuk lebih baca dulu. meningkatkan minat baca. Karena minat baca di Indonesia rendah. Dan dari hasil survei Kompas, yang bisa meningkatkan itu adalah kesadaran diri sendiri. Peran orang tua, lingkungan, sekolah, itu hanya kecil perannya. Jadi memang kita sadar Kompas Gramedia ini selain memberikan akses buku-buku yang berkualitas, apakah buku-buku itu dibaca kemudian? Nah, ini pertanyaannya kan. Gitu. Makanya kita mencanangkan gerakan social movement ini untuk menyadarkan bahwa membaca itu harus dari kesadaran diri gitu. Jadi sasarannya pribadi, individu dulu pribadi, ya individu. Untuk kegiatan ini ya. Betul. Nah, kita sebagai wadah perusahaan yang concern terhadap literasi dan juga mencerdaskan, kita mencanangkan program mendukung program Jokowi tadi. Setiap tanggal 17 kita akan sebar buku-buku sumbangan dari publik untuk bisa disebarkan melalui kantor Pos Indonesia. Dan hari ini kebetulan tanggal 17 nih ya. Jadi kita sudah sekarang sudah ada relawan di kantor Pos Indonesia yang siap mengirimkan ada 100 kilo yang berhasil dikumpulkan hanya 5 hari. Jadi kita testing nih. Kira-kira gimana antusiasme dari masyarakat menyambut program pemerintah ini. Ternyata responnya cukup positif. Cukup bagus. Gimana cara mengumpulkan buku-buku 100 kilogram itu loh? Dalam 5 hari kemarin bagaimana cara pengumpulannya? Jadi kita membuat ATM buku. Menarik ya? Iya, ATM setor buku namanya. Iya, nah di situ tarik uang, ini ngasih buku gitu ya. ya? Jadi buku-bukunya di drop di sana, kemudian ada relawan kita yang menseleksi buku-buku yang layak untuk disumbangkan sesuai dengan segmennya juga di taman baca yang kita sudah seleksi juga. Jadi taman baca yang akan kita kirimkan itu memang benar-benar taman baca yang membutuhkan buku-buku dari masyarakat. Nah, Mas Maman kan terlibat ya untuk kegiatan Aku Baca, khususnya hari ini yang di Bentara Budaya Jakarta. Kenapa ingin terlibat dan melihatnya seperti apa nih dengan kegiatan ini? Kalau lihat datanya UNESCO kita pasti akan sedih. Minat baca orang Indonesia itu cuma 0,001. 1000 orang Indonesia cuma satu yang suka baca. Artinya dari 250 juta cuma 250 ribu. Sementara pengguna narkoba di Indonesia itu 5,9 juta. Satu, jauh betul. Dan sangat jomplang. Tidak pernah kita dengar orang membaca kemudian meninggal. Justru tercerahkan kan. Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang lebih suka mati karena narkoba daripada minat baca. Ini yang sebenarnya mendorong saya sejak tahun 2012 untuk kemudian terlibat dalam gerakan literasi ini. Apalagi melihat data tahun 2012 Indonesia itu cuma nomor 2 dari belakang negara literasi. Kita cuma nomor 60. Kalah hanya setingkat di atas Botswana. Naik tahun ini 2015 naik nomor 4 dari belakang tapi nomor 62 dari 65 misalnya. Angka-angka ini yang memprihatinkan buat kita. Sementara menurut data Indonesia itu nomor 5 paling cerewet di sosial media. Jakarta paling cerewet di Twitter. Bertolak belakang sekali ternyata ya Mas Maman. Jakarta itu paling cerewet nomor 1 kota literasi. Kok bisa ya? Bisa cerewet tapi nggak baca? Nah, 15 tweet per detik cerewetnya.
Bayangin nggak, cerai Begitu tapi aktif di otak sosial kosong. media, tapi untuk membaca sangat rendah. Tuh, Jadi apa yang dengerin dong, diomongin di isinya sosial hoax. media ya? Nah, Isinya hoax. Nah itu yang dilakukan oleh Kompas untuk mencerahkan kembali orang-orang. Kalau kamu ingin bicara, kamu harus tahu dulu. Betul. Dan harus dimulai dari diri sendiri dulu. Bagaimana bisa ngajak orang kalau kita sendiri nggak baca. Ya. Itu yang sebenarnya jadi poin. Kemudian yang menarik, Kompas menyambut baik gerakannya Pak Jokowi 2 bulan lalu. Pokoknya setiap tanggal 17 semua orang boleh mengirim buku lewat kantor pos gratis minimal 10 kilo, maksimal 10 kilo. Maksimal 10 kilo. Jadi boleh pribadi datang Boleh. sendiri ke Pos Indonesia dan mengantarkan buku yang Mengantarkan sudah buku pernah dia baca. dan gratis. Karena memang akses buku itu yang paling susah. Bukan soal minat baca semata, tapi Akses bukunya juga sulit. toko buku Gramedia berapa ratus sih? Masih berbilang ratusan, sementara Banyak kita punya sekali pulau sebenarnya. 17.000. ya. Oh, masih belum tercover ternyata. Di Universitas Sulawesi Barat tidak punya perpustakaan. Miris ya. Bayangin nggak? Universitasnya tidak Universitas. punya perpustakaan, apalagi toko buku. Nah, gerakan ini membuat orang buku yang menjemput pembacanya, bukan terbalik. Dan buat saya angka 17 itu sakral, termasuk buat Kompas. Karena kan Kompas ini awal berdirinya intisari, 17 Agustus 63. Kebetulan tanggal 17 Kemerdekaan adalah gerakan kita untuk mengirim buku secara gratis ke berbagai daerah. Jadi sejalan dengan nafasnya Kompas sendiri memang gerakan literasi ini. Tapi Mas Maman, bagaimana kah untuk kita? Tadi kan yang sasarannya adalah individu ya untuk Ya. aku baca ini. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi seperti kita saat mencoba makanan, wah ini enak sekali karena saya udah coba nih. Kamu harus coba gitu. Iya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan minat bagi pribadi masing-masing dengan baca gitu loh. Kalau saya gerakannya jangan jadikan buku benda mati, justru jadi benda hidup. Kegiatan mendongeng, kegiatan kemudian mengajak orang-orang memusikalisasi buku dan sebagainya yang membuat anak-anak tertarik. Itu yang pertama. Yang kedua, merevitalisasi kembali fungsi orang tua nih. Gimana anak bisa baca kalau kemudian orang tua malah menggantikan dirinya dengan televisi misalnya 24 jam di depan anak. Nggak ada buku satupun di rumah. Itu yang bahaya buat saya dan buat kita semua, sehingga orang tua harus diajak. Habis itu komunitas. Yang ketiga, komunitas harus dilibatkan. Dan alhamdulillah kita punya 6.000 lebih komunitas baca di seluruh Indonesia. Baik yang statis, taman baca maupun pustaka bergerak. Semangat ini yang harus terus didorong. Nah, Kompas sejak beberapa tahun ini pun kan mengadakan semacam kompetisi komunitas baca. Oke, itu menarik sekali ya. Jadi dia tidak cuma memberi buku, tapi memberi stimulus kepada komunitas baca untuk berkarya, memberikan kerja yang baik, dinilai, lalu kemudian mendapatkan hadiah buku secara berkala dikirimkan ke tempat tersebut. Nah, gerakan-gerakan ini yang kita butuhkan saat ini. Orang-orang yang mau mendorong dan kelompok-kelompok yang mau mendorong orang untuk punya minat baca. Karena sebenarnya untuk memberikan buku saja tidak bisa meningkatkan daya baca orang begitu ya. Belum Tidak harus cukup. ada stimulus semacam itu. Tidak Yang cukup. menarik Mas, dari 2012 sudah menggerakkan literasi ini. Bagaimana perkembangannya dari orang-orang itu? Apakah ada perubahan atau masih sama? Saya sih bukan orang yang paling hebat di lapangannya, justru saya cuma provokatornya. Provokator. Mengumpulkan teman-teman yang punya minat, kemudian mengirimkan buku. Saya pribadi saja bisa setiap tahun hampir 20.000 buku yang saya kumpulkan, lalu saya sebar ke komunitas-komunitas baca. Ke Sulawesi Barat misalnya saya punya teman-teman dengan perahu pustaka. Mereka hebat, mereka sangat bagus mengkomunikasikan kegiatannya. Kemudian saya ikut mendorong, dan orang-orang kecil tidak butuh orang besar, itu bisa menyumbang. Ada ibu-ibu, komunitas ibu-ibu usia 50 tahun ke atas mengumpulkan kembalian tol dan uang belanjanya dari koin, bisa terkumpul tuh 50 juta. Dalam waktu 3 bulan kita bisa menyumbangkan lahir perahu, lahir ATV pustaka di berbagai tempat. Dan sekarang gerakan perahu pustaka misalnya didukung oleh beberapa komunitas untuk memberikan biaya pelayaran untuk ke pulau-pulau. Wow. Wow, dari hal kecil sebenarnya. Dari receh ya, dari uang receh Dari hal selama kecil. 3 Nah, bulan. kalau Kompas mulai terlibat juga, saya yakin gerakan ini akan makin masif. Betul-betul. Ya, Emang kita harap ada begitu nanti. penggeraknya. Nah, mungkin juga banyak yang tergelitik juga nih, atau yang merasa, saya juga pengen ikutan, saya ingin terlibat, entah mungkin ada yang ingin ikutan mendengarkan apa itu aku baca, atau mungkin sebagai relawan bagaimana caranya bisa? Viola? Bisa, betul. Nah, jadi memang karena ini kita baru 1 bulan nih ya gerakan ini, rencananya bulan depan kita akan perbanyak ATM buku yang tersebar di public area sehingga siapapun bisa ikut menyumbang. Sekali lagi ini gerakan social movement, jadi bukan dari perusahaan atau kita ingin ini memang siapapun bisa terlibat gitu. Jadi untuk kedepannya kita juga akan menjaring jaringan relawan Aku Baca, volunteer Aku Baca, nanti dia akan
dikoordinir oleh Kompas Gramedia, tapi ini semua bisa ikutan. Semua bisa ikut. Terutama nanti ATM-ATM-nya akan banyak di store Gramedia kita. Tugasnya apa nih sebagai relawan? Mengumpulkan dari ATM atau? Betul, mengumpulkan, menseleksi, kemudian kita juga ingin mendorong setiap kita yang ada di kantor 360 derajat dari meja kerjanya itu dipancing untuk ikut menyumbang. Oke. Kalau Jadi di setiap sudut itu selalu ada ATM buku begitu? betul, nanti kita akan taruh ATM buku kita di perkantoran juga. Jadi memang harus ada semacam jaringan yang ikut terus menyemangati orang-orang untuk menyumbang setiap Tapi bulan. buku apa sih yang memang yang akan lolos seleksi, yang nantinya akan dibagikan tuh buku-buku seperti apa sih yang diinginkan? Apa Tentunya saja jenisnya? khususnya buku-buku untuk anak-anak, Oke. kemudian buku-buku umum ya, buku-buku pendidikan umum, novel-novel sastra itu juga dibutuhkan. Jadi sasaran daerahnya sekarang penyebarannya sudah sampai mana saja itu? Penyebarannya kebetulan hari ini tanggal 17 ini kita akan kirim dari NTT, kemudian ada di Maluku, ada di Kepulauan Riau, sampai dengan Papua juga. Jadi memang karena ini gerakan literasi Nusantara memang harus sampai pelosok Nusantara gitu. Oke, thank you ya Viola. Dan dengan gerakan Aku Baca, tapi kita minta closing statement, kesimpulan lah dari Mas Maman nih ya. Biasanya terkait literasi ini sudah sejak 2012 sampai ke daerah-daerah ketemu dengan penggiat-penggiat lainnya yang luar biasa, sebisa mungkin mereka bantu, seoptimal dengan apa yang mereka punya keterbatasan itu. Dan juga untuk meningkatkan minat baca penonton kita di rumah. Muda juga. Seharusnya kita dukung gerakan ATM ini, anjungan tunai membaca buku ini. Anjungan tuh yang membaca bagus itu ya singkatannya. Kita harus terus didorong. Dan suatu saat kita akan lihat bahwa seperti kata orang cogito ergo sum itu, saya berpikir maka saya ada. Kita akan bisa tahu kalau kita bisa membaca, kalau kita membaca. Nah ini yang harus kita dorong terus menerus. Saya dulu malah sebut gerakannya ini ayo ngebir. Ngebir itu bir itu baca, ikro, read supaya kita mabuk buku. Nah yang menarik dari ATM membaca ini nanti ATM buku adalah tidak sekedar menaruh buku tapi mengkurasi dan memilih buku sesuai dengan targetnya. Karena kan di berbagai pulau beda-beda targetnya. Kita ketemu anak-anak yang akan kita kirim buku anak, kita ketemu ibu-ibu yang di Gorontalo, kita kirim buku untuk ibu. Jadi kehebatan gerakan ini salah satunya tidak sekedar memberikan buku, tapi harus mengkurasi buku dan kemudian membuat orang tercerahkan. Bukankah Kompas yang itu konsepnya, enlightening people tersebut. Nah enlightening people itu kan buku, diawali dengan buku, diawali dengan membaca. Kalau kita tidak membaca ya kita tidak tercerahkan, malah jadi gelap. Ya saya pernah dengar kalau misalkan orang yang banyak membaca itu adalah orang yang paling bahagia begitu ya Mas ya? Sangat, itu indeks kebahagiaan salah satunya dengan membaca. Dan kalau kita mau bicarakan di bulan Ramadan, habis gelap terbitlah terangnya Kartini itu kan dikutip juga dari Al-Baqarah 257 bahwa tugas kemanusiaan kita adalah membawa orang dari gelap menuju terang. Minazulumati ilan nur, dan salah satu cara untuk membawa orang dari gelap menuju terang adalah ikro, baca, dan al-kalam, pena, menulis. Ini harus jadi paduan. Jadi nanti gerakan ATM buku bukan cuma bagi buku, tapi kemudian menstimulus orang untuk ayo juga menulis. Kira-kira itu. Terima kasih Maman Suherman, dan itu dia, kalau Anda ingin mencerahkan diri sendiri dan mencerahkan sekitar Anda, bacalah. Baca dan juga menulis gitu. Iya. Karena dengan baca Anda akan bisa juga, tidak hanya dapat penerangan tapi juga bisa. Mau bisa masak bisa, ya dengan membaca, kemudian dicoba.